Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberi pengarahan tentang audit sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kenapa sih si sistem yang diterapkan oleh perusahaan itu perlu diaudit? Karena meskipun sekarang zamannya sudah berkembang dan kebanyakan untuk proses pengerjaan itu tidak lagi banyak menggunakan manusia, tapi menggunakan teknologi, sehingga kita tetap harus memperhatikan apakah si sistem yang diterapkan oleh perusahaan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu, dan apakah sistem yang diterapkan di perusahaan itu mengalami penyimpangan atau tidak. Sehingga kalau sekiranya perusahaan ingin melihat dan ingin mengevaluasi terkait dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan pun harus mengundang auditor untuk mengaudit tentang penerapan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk pihak yang melakukan audit itu tidak bisa pure dari bidang ekonomi saja, meskipun di bidang akuntansi itu ada konsentrasi khusus tentang auditing, tetapi lingkup audit itu sangat luas, sehingga khusus untuk yang audit atas teknologi sistem itu harus benar-benar orang yang memahami tentang sistem. Maka auditornya pun kita harus mengundang orang yang kompeten di bidang sistem. Nah, selain itu, kalau kita mengauditnya ini tentang sistem penerapan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan, selain auditor di bidang sistem, kita juga harus mengundang auditor yang paham tentang akuntansi, sehingga ada kesinambungan antara auditor yang paham sistem dan auditor yang paham tentang konsep akuntansinya. Nah, ada beberapa, kenapa sih si sistem ini harus diinformasi? Nah, tadi penjelasannya seperti yang tadi ya. Lalu definisinya apa? Definisinya itu audit sistem informasi merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta, karena kan untuk audit ini merupakan proses evaluasi. Apapun yang diaudit itu pasti kita mengevaluasi apa? Mengevaluasi segala hal yang sudah diterapkan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Dan kalau sepertinya sesuai dengan standar, itu kan harus didukung juga dengan bukti-bukti yang objektif, sehingga kita selaku auditor itu bisa memutuskan bahwa perusahaan tersebut atau audit tersebut benar-benar menerapkan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan. Ruang lingkup audit sistem informasi itu yang pertama ada 3, ada data perusahaan, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga keamanan komputer. Kenapa sih si data perusahaan itu harus di audit? Karena kan sumber informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi di perusahaan itu kan berasal dari dari big data si perusahaan tersebut, sehingga kita harus mengecek dulu dari datanya dulu, dari sumbernya dulu, dari akarnya dulu. Kalau sumbernya sudah oke, nggak terlalu bermasalah, maka kan kemungkinan penerapan proses dan output yang dihasilkan pun tidak akan terlalu bermasalah. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan. Setelah data itu diperoleh dan dikumpulkan, lalu kan si data tersebut nanti diolah dong oleh sistem yang saling terintegrasi, sehingga dari sistem tersebut menghasilkan suatu informasi, dan informasi tersebut digunakan oleh pengambil keputusan. Nah, kita juga harus memastikan apakah informasi-informasi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada keamanan komputer. Kenapa di bagian keamanan di bidang sistem informasi ini kita harus mengecek juga tentang keamanan komputer? Karena kan kalau kita menerapkan sistem itu kan tidak terlepas dari komputer, tidak terlepas dari jaringan, sehingga si yang mengaudit
atas si komputer tersebut, tentang sistem yang ada di komputer tersebut itu benar-benar harus orang sistem. Jadi itu harus diaudit juga, karena kan yang sering bekerja, yang peran utama dari sistem informasi di perusahaan tersebut itu selain orang itu di perangkatnya, yaitu komputer. Maka kita harus mengaudit juga keamanan komputer, apakah benar-benar terjaga atau tidak. Kalau sekiranya si satu perangkat di perusahaan tersebut bisa digunakan oleh semua pihak, berarti kan keamanan di perusahaan tersebut tidak benar. Tapi kalau sepertinya satu komputer itu hanya bisa dioperasikan oleh satu orang yang memiliki wewenang, itu berarti keamanan yang sudah diterapkan oleh perusahaan itu sudah tepat. Tujuan untuk audit data perusahaan seperti yang tadi. Nah, kira-kira apa sih akibat dari penyalahgunaan komputer? Itu kan banyak banget ya. Kalau sekiranya kita sebagai direktur tidak paham tentang komputer, itu kita bisa dibodohi oleh bawahan kita. Maka untuk mengecek apakah kondisi perusahaan itu baik-baik saja, kita juga perlu melakukan audit oleh auditor yang paham tentang teknologi tadi. Akibatnya apa? Kalau sepertinya ada penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan tugas. Yang pertama di sini ada perusahaan aset, karena kita tidak bisa melihat ya bahwa aset yang dimiliki perusahaan tersebut dipelihara nggak sih. Kayak kalau di perusahaan ini ada wifi, nah mungkin saja kan kalau seperti yang kita nggak tahu itu wifi yang seharusnya bisa bertahan lama bisa diambil atau bisa dirusak kalau orang yang ngerti ya. Terus yang kedua ada pencurian aset, yang ketiga ada modifikasi aset. Nah, modifikasi aset juga kan kalau kita ngotak-ngotak sistem itu pasti nggak ketahuan banget ya kalau kita nggak paham. Sehingga perlu dilakukan audit supaya terhindar dari penyalahgunaan ini. Yang keempat, pelanggaran privasi kayak tadi itu kan si perusahaan tersebut otomatis harus menerapkan kayak password, username, dan tidak bisa sembarangan orang yang menggunakan. Kalau kita melihat di perbankan contohnya, si customer service itu kan sebelum login ke komputernya itu ada username dan password dulu yang harus diinput, sehingga kan itu menandakan bahwa keamanan di bank tersebut itu sudah bagus, karena tidak sembarangan orang yang tahu username dan password di komputer si CS tersebut. Lalu apalagi nih, pengacauan operasi termasuk tadi ya, terus termasuk penyalahgunaan operasi aset dan kejahatan fisik terhadap personal. Nah, hal ini bisa dihindari jika si perusahaan itu memiliki auditor, baik itu internal dan melakukan proses audit juga secara eksternal. Kalau sepertinya pengaruh fungsi audit SI untuk perusahaan, ketika si perusahaan melakukan audit sistem informasi, baik itu secara internal ataupun eksternal, itu sangat bermanfaat dan akan berdampak pada beberapa hal. Yang pertama, ada objek perlindungan aset, ada beberapa aset yang bisa kita jaga. Kalau sepertinya direkomendasikan oleh auditornya atau disarankan oleh si auditor eksternalnya, kita bisa mengetahui bahwa ada aset tertentu nih yang harus benar-benar dijaga, dan si atasan harus tahu bahwa aset yang terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan itu apa saja. Lalu yang kedua ada objek integritas data. Karena kan kalau kiranya si keamanan dari sistem informasi itu terjaga, maka data perusahaan, baik itu data yang bersifat umum ataupun secara pribadi, itu dapat terjaga integrasinya. Tidak sembarangan orang yang bisa mengakses kayak gitu, termasuk juga hacker kayak gitu. Lalu yang ketiga ada objek efektivitas sistem, dan yang keempat ada objek efisiensi sistem. Setelah dilakukannya audit sistem informasi di suatu perusahaan, kita bisa mengukur nih seberapa jauh penerapan sistem informasi ini efektif diterapkan sehingga bisa menghasilkan output yang maksimal yang dilakukan secara efisien.
Tujuan untuk pelindungan aset itu dapat digunakan dengan sistem pengendalian internal kayak yang ini ya, contoh-contohnya. Kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan minimal untuk mencegah penyalahgunaan aset? Yang pertama harus si karyawan itu harus dipisah tanggung jawabnya. Tidak boleh satu orang itu merangkap dua jabatan karena kan masing-masing memiliki wewenangnya sehingga tidak boleh digabung. Maka harus dilakukan pemisahan tanggung jawabnya. Kedua, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab juga harus tepat. Kalau sepertinya kalau kita mau mencairkan cek nih, kita mau mencairkan cek ke bank itu kan tidak sembarangan orang yang bisa cair. Contoh untuk otorisasinya itu yang cek ini bisa cair jika ada tanda tangan direktur utama contohnya tuh. Sehingga kalau direktur utama tidak tahu dan tidak ada, maka cek tersebut tidak akan cair. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Yang ketiga, personal yang kompeten dan dapat dipercaya. Ini jelas ya, orang-orang yang mengoperasikan sistem itu harus memiliki pengetahuan yang bagus dan memiliki kompetensi yang bagus juga supaya bisa bekerja dengan maksimal. Yang keempat ada otorisasi sistem, yang kelima ada kecakupan catatan dan dokumen. Yang ini itu sistem yang ditetapkan oleh perusahaan pasti akan kalau sepertinya diterlindungi, otomatis akan cukuplah catatan yang ada di perusahaannya. Tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang kurang. Lalu yang keenam, pengendalian fisik atas banyaknya rekod dan aset. Yang ketujuh, kecukupan. Nah, dari tujuan dari pelindungan aset tersebut, otomatis perusahaan harus melakukan pengendalian internal atas sistem yang ditetapkan di perusahaan. Karena untuk sistem pengendalian internal ini itu sangat baik ya di dalam perusahaan, meliputi yang cosok itu ada yang lingkungan pengendalian, ada aktivitas pengendalian, ada penilaian risiko, ada pemantauan, ada komunikasi serta informasi yang kayak gitu itu harus diterapkan di sistem sebagai bentuk pengendalian perusahaan. Pengendaliannya itu bisa dari pihak orangnya, karyawannya, atau si perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan yang harus dilewati oleh karyawan-karyawan dalam kelengkapan dokumen. Berarti kan selain kita menerapkan kebijakan untuk sebagai bentuk pengendalian ke orang, kita juga menerapkan kebijakan sebagai bentuk pengendalian terhadap dokumen, termasuk juga pengendalian atas penggunaan sistemnya kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya, intinya untuk yang audit sistem informasi ini, setiap perusahaan yang menerapkan informasi itu pasti dikelola oleh orang-orang yang kompeten sehingga sebagai wujud pengendalian dari atasan supaya keberlangsungan perusahaan tersebut benar-benar terjaga dan terjaga dan terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian yang baik. Selain pengendalian yang tadi, baik itu dari sisi karyawan, dari sisi dokumen maupun dari sisi sistem, perusahaan pun harus melakukan proses audit secara internal ataupun secara eksternal untuk memastikan dan untuk menjaga kualitas perusahaan tersebut, untuk menghindarkan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sepertinya kita melakukan audit atas sistem informasi tersebut dari pihak independen, itu kan informasi yang dihasilkan itu pasti lebih berkualitas kayak gitu. Karena kan kalau untuk auditor yang dari pihak luar itu tidak memihak kepada siapapun, sehingga kalau sepertinya perusahaan tersebut di dalam kondisi baik, maka mereka akan mengatakan baik. Dan kalau sepertinya perusahaan tersebut dalam kondisi tidak baik, maka mereka pun tidak akan mengatakan yang tidak baik, sehingga masukan-masukan yang dari auditor itu bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan untuk kebaikan perusahaannya juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.